Pemirsa, apa yang ada di benak Anda jika memikirkan tentang cacing? Mungkin sebagian akan merasa geli, tapi ada kenyataannya. Ada sejumlah cacing yang bisa berkembang biak dan bertahan hidup di dalam tubuh manusia. Di kota Medan, Sumatera Utara, warga dikagetkan dengan penemuan cacing pita sepanjang 10,5 meter di tubuh seorang pria. Inilah cacing pita yang dikeluarkan dari dalam tubuh seorang pria di Medan, Sumatera Utara. Penemuan ini berawal dari keluhan sakit perut seorang pasien yang datang ke tempat praktek di Jalan Denai, Medan. Setelah diperiksa, pasien didiagnosa menderita cacingan dengan jenis cacing pita Teaniasis. Setelah cacing berhasil dikeluarkan, dokter yang memeriksa sang pasien mendapatkan info jika di daerah sang pasien tersebut banyak warga yang mengeluhkan sakit yang sama. Sang dokter kemudian melakukan kunjungan ke daerah tersebut dan mendapati 171 kasus yang sama. Bahkan ia kembali dikejutkan dengan temuan cacing pita yang dikeluarkan oleh seorang pria berusia 56 tahun dengan panjang mencapai 10,5 meter, melebihi rekor cacing pita terpanjang di dunia di Bangladesh yang hanya 1,5 meter. Pasien itu juga banyak menyatakan bahwasanya banyak masyarakat di sana, keluarga mereka juga yang mempunyai keluhan yang sama seperti mereka. Nah, itu berarti ada banyak lagi kasus yang sama. Selain sakit perut, seorang penderita cacingan biasanya juga akan merasa lemas. Penyakit cacing pita ini biasanya akan muncul akibat mengkonsumsi daging babi mentah atau kurang matang. Eka Hertiansyah, MNC Media Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat sore saya ucapkan kepada dosen saya tercinta Ibu Yati Supriyatin, SPD MSI, selaku dosen mata ajar kuliah parasitologi, dan kepada teman-teman semua yang sangat saya cintai. Tadi di awal video sudah dibuka dengan studi kasus ditemukannya cacing pita terpanjang di dunia yang ditemukan di Indonesia pada tahun 2017 dengan panjang 10,5 meter. Nah, dalam video tersebut pasien menderita penyakit Taeniasis. Jadi, apa sih penyakit Taeniasis? Penyakit Taeniasis ini adalah penyakit yang disebabkan ketika manusia mengkonsumsi daging mentah atau daging kurang matang yang mengandung telur cacing pita, baik itu Tania saginata maupun Tania solium. Maka dari itu, dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Nur Ulfa Fauziah. Teman-teman dekat saya biasa memanggil saya Ulfa. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai cacing pita, baik itu cacing pita sapi, Tania saginata maupun Tania solium. Yang pertama, kita bahas mengenai Tania saginata. Biasanya orang menyebutnya cacing pita sapi. Hospes definitifnya yaitu manusia dan hospes perantaranya yaitu hewan bovidae, yaitu misalnya sapi, kerbau, dan lain-lain. Nama penyakit yang disebabkannya adalah Taeniasis saginata. Cacing ini habitatnya di usus halus dengan panjang 4-12 meter dan memiliki jumlah proglotit 1000-2000 buah. Memiliki skolek dengan panjang 1-2 mm dan memiliki 4 batil isak tanpa kait. Nah, proglotit gapit memiliki cabang uterus sebanyak 15-30 buah. Proglotit grapit ini keluar sendiri satu persatu secara aktif atau bersamaan dengan tinja. Setiap hari, proglotit lepas 9 buah proglotit dengan 1 buah proglotit grapit berisi 100 telur. Ukuran telurnya 30-40 kali 20-30 mikrometer. Epidemiologinya yaitu sering di negara yang penduduknya makan makanan daging sapi atau kerbau yang dimasak kurang matang. Yang dilepas di hutan atau padang rumput lebih cenderung dihinggapi cacing daripada ternak yang diikat di kandang. Dan kebiasaan memasak daging sapi yang kurang matang. Daur hidup cacing pita sapi ini, pertama-tama telur keluar bersama dengan feses dan membentuk larva. Telur atau larva pada rumput dimakan oleh sapi, berkembang menjadi larva onkosper dalam usus sapi.
Larva onkosper masuk ke otot dan berkembang menjadi kista, kemudian menggelembung membentuk sisteserkus. Pada daging atau otot sapi, sisteserkus berada dalam daging konsumsi yang dimasak kurang matang. Nanti di tubuh manusia, sisteserkus ini akan masuk melalui saluran pencernaan. Di usus halus, sisteserkus berkembang membentuk skoleks atau kepala dan proglotid. Proglotid dewasa membawa telur yang telah dibuahi, nanti akan keluar bersama dengan feses. Nah, setelah keluar dengan feses, fase ini akan terulang kembali seperti awal. Nah, ini skolek Tania saginata dengan 4 alat isap yang khasnya itu tanpa rosteolum atau kait ya. Nah, ini contoh proglotidnya ya. Proglotidnya Tania saginata itu memiliki 15-30 cabang uterus. Ini telur dan larva Tania saginata. Kedua, kita bahas mengenai Taenia solium. Hospes definitifnya yaitu manusia, sedangkan hospes perantaranya ada babi, monyet, unta, anjing, babi hutan, domba, kucing, tikus, dan manusia. Namun lebih seringnya hospes perantaranya adalah babi. Makanya Taenia solium ini orang kadang menyebutnya sebagai cacing pita babi. Penyakit yang disebabkannya, jika disebabkan oleh stadium cacing dewasa dinamakan Taeniasis solium. Namun, jika disebabkan oleh stadium larva, maka namanya adalah sisteserkosis. Morfologi dan daur hidupnya, cacing dewasa hidup di usus halus sama seperti Tania saginata. Warnanya putih tembus cahaya dengan panjang 2-4 meter. Jumlah proglotid 800-1000 ruas proglotid. Memiliki skolek kurang lebih 1 mm dengan batil isap dan dengan rosteolum yang memiliki 2 baris kait-kait. Nah, ini nanti yang membedakan dengan Tania saginata. Proglotid grapid memiliki cabang uterus 7-12 buah. Lebih sedikit dari cabang uterusnya Tania saginata ya. Lubang kelamin terletak pada sisi kiri atau kanan atau teratur dengan berisi telur 3.000-50.000 telur. Telurnya itu mirip telur Tania saginata. Larvanya diam pada otot babi, disebut Sistecercus cellulosa. Cara infeksinya yaitu makan daging babi mentah atau kurang matang yang mengandung Sistecercus cellulosa. Daur hidup Tania solium itu hampir sama dengan Tania saginata, hanya berbeda di hospes perantaranya saja, yaitu telur dan proglotid itu keluar bersama feses. Telur berembrio atau proglotid tertelan oleh babi. Onkospernya menembus usus babi, kemudian masuk ke peredaran, berkembang menjadi sistecercus. Sistecercus ini diam di dalam daging atau otot babi, termakan oleh manusia. Skoleksnya melekat pada usus halus, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam usus halus. Nah, nanti cacing dewasa ini proglotid yang matangnya itu akan keluar bersama dengan feses. Selain itu, nanti ada sistecercus juga yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini yang menyebabkan penyakit sistecercus cellulosa. Ini skolek Tania solium ya, sangat khas. Dia memiliki rosteolum dengan kait ya. Berbeda dengan Tania saginata yang tidak memiliki kait-kait.
patologi dan gejala klinisnya, cacing dewasa hanya 1 ekor tidak menimbulkan gejala yang berarti bila ada hanya berupa nyeri ulu hati, mencret mual, obstipasi, dan sakit kepala. Gejala klinik berat dapat timbul bila skolek dengan kait-kaitnya menembus dinding usus, menyebabkan peritonitis. Nah, yang kedua, larva atau yang kedua, jika disebabkan sistiserkosis, dapat menghinggapi jaringan subkutis, mata, jaringan otak, otot jantung, hati, paru, dan rongga perut. Pada otak atau medula spinalis, sistiserkosis jarang mengalami klasifikasi, sehingga menyebabkan hanya reaksi jaringan, epilepsi, meningoencephalitis, gejala tekanan infrakranial, meningi, dan kadang-kadang kelainan jiwa. Diagnosis dan pengobatannya yaitu menemukan telur dan proglotit dalam tinja. Kalau diagnosis sistiserkosis kulit dapat dengan biopsi, radiologi, dan CT scan otak. Obat-obatan yang sering dipakai jika disebabkan oleh taeniasis yaitu praziquantel dan mebendazole. Jika disebabkan oleh sistiserkosis adalah praziquantel dan melakukan pembedahan. Nah, ini perbedaan karakteristik Tania saginata dan Tania solium ya teman-teman, boleh disimak dulu. Nah, itu teman-teman sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video presentasi kali ini. Semoga yang menonton ini diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.